Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori mimetik. Teori mimetik merupakan teori yang lahir bersamaan dengan masa kejayaan filsuf Yunani. Orang yang berpengaruh terhadap lahirnya teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Mimetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimetik diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang memandang prosa fiksi sebagai hasil ciptaan manusia yang ditulis berdasarkan bahan-bahan yang diangkat dan pengalaman hidup penulis atau hasil penghayatan penulis terhadap kehidupan sekitarnya. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cermin dari kehidupan. Berikut contoh teori mimetik dari novel yang berjudul Pulang, karya Leila S. Chudori. Leila Salika Chudori adalah penulis berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa cerita pendek, novel, dan skenario drama televisi. Leila merupakan salah satu sastrawan yang mengawali debutnya sejak anak-anak. Novel Pulang adalah paparan mengenai peristiwa bersejarah yang dimulai dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Revolusi mahasiswa di Paris, Prancis tahun 1968 dan tragedi kerusuhan Mei 1998 yang menandai digulingkannya Presiden Soeharto pada rezim Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama adalah Dimas Surya, ayah dari seorang putri cantik lintang yang dilahirkan dari seorang wanita Prancis bernama Vivienne de Vaux. Dimas Surya memiliki 3 orang sahabat yang bernama Nugroho, Jai, dan Rizjaf. Mereka juga memiliki sahabat yang bernama Hananto yang menikahi Surti Anandari, mantan kekasih dari Dimas. Hingga masa hidupnya, Dimas tidak bisa melupakan Surti, meski wanita ini telah melahirkan 3 orang anak bagi Hananto, Kenanga, Bulan, dan Alam. Dimas adalah sosok ayah yang bijaksana, namun mempunyai pendirian yang teguh yang diturunkannya kepada Lintang. Lintang tumbuh menjadi sosok yang bukan hanya cantik, tapi juga cerdas yang memiliki pemikiran yang tajam. Dimas juga adalah seorang wartawan. Menjadi wartawan bagi Dimas adalah jalan profesi yang tidak bisa ditolak. Wartawan adalah profesi yang memperlakukan kekuatan kata sama seperti koki menggunakan kekuatan bumbu masakan. Bulan September tahun 1965, Dimas dan Mas Nugroho adalah 2 dari sekian banyak wartawan yang diundang menghadiri konferensi internasional Organization of Journalists di Santiago. Pada Mei 1968 terjadi revolusi mahasiswa di Paris. Dimas Surya bertemu Vivienne de Vaux, mahasiswa yang ikut demonstrasi melawan pemerintah Prancis yang menjadikannya seorang pendamping hidup. Hingga pada satu hari Dimas menerima kabar dari Jakarta. Hananto Prawiro, sahabatnya, ditangkap tentara dan dinyatakan tewas.
Dimas bersama 3 kawannya, Nugroho, Jai, dan Rizjaf, terus-menerus dikejar rasa bersalah karena kawan-kawannya di Indonesia dikejar, ditembak, atau menghilang begitu saja dalam perburuan peristiwa 30 September. Pada Mei 1998, Lintang, putri Dimas Surya, dengan Vivienne de Faroux akhirnya berhasil memperoleh visa masuk Indonesia untuk merekam pengalaman keluarga korban tragedi 30 September sebagai tugas akhir kuliahnya. Kerusuhan Mei 1998 yang menjadi cerita jatuhnya tahta pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Pada akhirnya Dimas bersatu dengan tanah di Karet, Jakarta, yang menurut dia memiliki aroma berbeda. Tanah Karet tujuan pulang dan untuk perginya sang pengelana Dimas Suryo 1930 sampai 1998. Situasi politik di Indonesia tak kunjung membaik. Muncullah para cendekiawan yang berasal dari generasi kedua masa Orde Baru menuntut adanya reformasi kepemimpinan Indonesia. Situasi ini kembali tegang dan kalut. Mahasiswa siap menghadapkan dirinya di depan peluru dan memaksa runtuhnya rezim Orde Baru. Akhir dari kisah ini adalah berpulangnya Dimas Suryo dalam kurungan keranda setelah perjuangan panjang yang melelahkan selama lebih dari 33 tahun berkelana di negeri orang dan terbuang. Kepulangan Dimas diiringi air mata oleh keluarganya dan sahabatnya, meskipun sejatinya Dimas tersenyum bangga karena ia akhirnya kembali ke Karet, pelabuhan terakhir dan tempat istirahat yang sangat diinginkannya. Sekian pembahasan tentang teori mimetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.